Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sarangnya ya. Kali ini film yang akan kita review adalah drama Korea yang akan mempunyai 8 episode. Jadi, film ini akan dibagi menjadi 2 part. Drama Korea ini berjudul Shadow Detective yang bergenre misteri kriminal dirilis pada tahun 2022. Drama ini berkisah tentang detektif Kim yang merupakan detektif senior, seorang detektif veteran di kantor polisi Gyeongmo. Di masa penantian hari pensiunnya, ia malah mendapat tuduhan menjadi pembunuh detektif lainnya. Drama ini sangat memancing rasa penasaran, sekaligus membangun rasa tegang penontonnya. Tanpa basa-basi, drama ini langsung menyajikan konflik utamanya pada episode pertama dengan kematian seorang detektif, serta telepon misterius yang diterima detektif Kim. Selain kisahnya yang membuat penasaran, Shadow Detective juga menghadirkan kekompakan antara para karakternya. Detektif Kim mempunyai 3 orang anggota tim, ketiganya tampil meyakinkan sebagai sebuah tim yang mendedikasi diri mengungkapkan kasus misteri. Siapa saja pemeran dalam film ini? Lee Sung Min sebagai detektif Kim, Kyung So Jin sebagai Lee Seong-ah, Ji Go sebagai Guk Ji Han, Lee Hak Jun sebagai Song Kyung Chen, Kim Tae Hon sebagai Woo Hyun Seok, Kim Ho Fa sebagai Seo Gyung Soo, dan artis lainnya. Kita masuk ke alur cerita. Terlihat detektif Kim menerima telepon dari nomor yang tidak ada ID penelponnya. Tetapi ketika diangkat, malah hanya terdengar musik, tidak ada suara orang yang menelpon. Kemudian ia mematikan teleponnya dan pergi ke minimarket. Di sana ia melihat seseorang yang mencurigakan. Dari gelagatnya, ia tahu orang itu seorang penipu. Tidak lama kemudian, polisi pun datang untuk menangkapnya. Detektif Kim sampai di kantor langsung disambut oleh seorang pemuda yang mulai hari ini akan menjadi satu tim dengannya. Ketua tim Bae meminta detektif Kim untuk menganalisa dan memberikan petunjuk kepada 3 kasus yang akan tim lain tangani. Yang terakhir, ia diberikan piagam penghargaan karena memecahkan kasus penipuan. Tetapi, detektif Kim malah membalik-balik piagam itu, kemudian bertanya, "Uangnya mana?" Ketua tim Bae menjawab, "Hanya piagam." Dengan sedikit kesal, detektif Kim membuang piagam itu. Ketua tim Bae menasehatinya agar jangan dibuang. Tetapi detektif Kim keluar dari ruangan meminta Sunga untuk pergi bersamanya menyelidiki sebuah kasus. Ketua tim Bae meminta mereka membawa Son, anak baru yang tadi, pergi bersama mereka. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan penyelidikan. Detektif Kim meminta Son untuk masuk ke dalam mencari orang yang bernama Mas Sanggu. Ia dituduh dengan 5 kasus sekaligus. Sunga mengingatkan Son cukup masuk dan identifikasi apakah ada di sana atau tidak. Lalu ia harus segera keluar. Son bertanya dengan sedikit takut, "Mengapa hanya aku yang masuk?" Kemudian Sunga bilang, "Mereka sudah dikenali, agar tidak ada kekacauan, kau saja yang masuk." Walau sedikit takut, akhirnya Son masuk. Ketika ia mengintip, ia terlihat mencurigakan sehingga ditangkap oleh penjaga. Ketika mata Son akan ditusuk belati, muncul Sunga memukul penjaga itu dengan kursi dan terjadi perkelahian. Detektif Kim menunggu di dalam mobil melihat Mas Sanggu pergi. Kemudian ia tersenyum menyapanya, dan akhirnya mereka kejar-kejaran. Karena sudah lelah, detektif Kim menelpon dan meminta Mas Sanggu untuk berhenti di kehitungan ketiga. Mereka berbicara di telepon. Detektif Kim menanyakan Pak Cheon di mana, tetapi Mas Sanggu bilang ia tidak tahu. Akhirnya mereka kembali kejar-kejaran, tetapi muncul Go Ji Han mengejar Mas Sanggu dan menangkapnya, sedangkan detektif Kim ngos-ngosan. Karena faktor usia ya guys. Setelah itu mereka kembali ke kantor. Semua pegawai sedang ke acara penyambutan polisi baru yang ternyata Go Ji Han.
Di sana kepala polisi menasihati detektif Kim jangan terlalu banyak bekerja karena sebentar lagi mereka akan pensiun. Menurutnya, berikan saja pekerjaan yang sulit atau yang menantang kepada yang muda-muda. Detektif Kim mengabaikan perkataan kepala polisi dan terus saja makan. Setelah kepala polisi pergi, Guk Jinan bergabung bersama tim detektif Kim. Dengan sedikit bercanda ia bilang kepada detektif Kim, "Kau harus mengawasiku, atau aku yang akan mengawasimu." Kemudian detektif Kim tersenyum dan ia pun pergi. Detektif Kim menerima telepon dari seseorang yang tidak ada ID penelponnya. Kemudian ia memperingatkan orang itu bahwa ia seorang polisi. Tetapi orang itu tertawa dan memintanya jangan pergi karena kau akan menyesal. Yang ternyata ia akan menemui detektif Woo Hyun Seok di kedai yang dulu sering mereka datangi. Di sana detektif Kim menanyai Woo Hyun Seok di mana Pak Cheon yang merupakan bandar narkoba yang sangat ia buru. Tetapi detektif Woo Hyun Seok melindungi Pak Cheon agar tidak tertangkap. Menurut detektif Kim, Woo Hyun Seok, kepala polisi dan Pak Cheon mempunyai hubungan. Tetapi detektif Woo Hyun Seok berdalih bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Detektif Kim membujuk Woo Hyun Seok, jangan biarkan kau sendirian. Aku akan bersamamu dan biarkan aku menyelesaikan semuanya. Tetapi kemudian Woo Hyun Seok menerima telepon. Ia berjanji kepada detektif Kim akan menceritakan semuanya besok ketika mereka bertemu lagi. Detektif Kim sedang berada di kamar dan mendengarkan radio. Melihat album foto anaknya, ia mendengar seseorang di sebelah mencurigakan. Sehingga ia menemui penunggu apartemen, menanyakan siapa penghuni di sebelah kamarnya. Diam-diam ia melihat data dan ia merasa mengetahui penghuni itu yang merupakan salah satu narapidana. Ia kembali ke kamar, mencari map yang berisi data narapidana itu dan memintanya keluar dari kamar. Akhirnya mereka berbicara di rooftop apartemen itu. Detektif Kim salah sangka, ia mengira Kitae melarikan diri dari penjara. Ternyata ia sudah dibebaskan karena berkelakuan baik. Kemudian yang Kitae bilang, apakah kau masih berpikir bahwa aku pelaku pembakaran seorang tunawisma di Jalan Layang? Ia bilang kepada detektif Kim bahwa ia dijebak dan itu sudah direncanakan, walaupun korban menunjuk dirinya yang membakarnya. Kemudian detektif Kim tertawa. Mengapa mereka melakukan itu? Yang Kitae bilang, ia tidak tahu, tetapi bukan aku pelakunya. Ia bilang sengaja mencari detektif Kim dan tinggal di sebelahnya untuk meminta bantuan. Karena ia juga harus hidup normal dan membersihkan namanya. Detektif Kim membaca kembali berkas yang Kitae, kemudian ia tidur. Ketika ia terbangun menerima telepon dari yang menamai dirinya seorang teman. Seorang teman memberitahukan bahwa detektif Woo Hyun Seok saat ini sekarat. Kemudian ia diminta detektif Kim mencatat alamat yang harus ia datangi segera. Detektif Kim menelpon Woo Hyun Seok tetapi tidak bisa. Karena khawatir, ia pun mendatangi lokasi yang diminta penelpon. Yang ternyata memang benar. Woo Hyun Seok sekarat. Sebelum ia mengatakan apa-apa, ia meninggal dunia dan tiba-tiba detektif Kim sudah terbangun dari kamarnya dengan HP yang terus berdering. Detektif Kim kebingungan tadi malam itu mimpi atau kenyataan. Mengapa ia sudah berada di rumah dan bahunya terluka. Kemudian ia menerima telepon dari Sunga yang panik menanyainya di mana. Apakah kemarin detektif Kim bertemu dengan Woo Hyun Seok? Ia pun mengingat kembali ketika ia bertemu dengan Woo Hyun Seok tadi malam yang kemudian disetrum seseorang dan tiba-tiba sudah ada di rumah. Sunga memberitahukan bahwa Woo Hyun Seok meninggal di pergunungan dan detektif Kim dicurigai sebagai pembunuhnya. Kemudian muncul notifikasi pesan dari seorang teman yang mengatakan, "Pembunuh."
Nah, episode 1 sudah selesai, tetapi menyisakan penasaran siapa yang menjebak Detektif Kim dan mengapa Won Seok dibunuh. Kita lanjut ke episode kedua. Guys, jika di episode 1 Detektif Kim bertemu dengan Won Seok, ternyata masih ada kelanjutan ceritanya sebelum Won Seok meninggal dunia. Mereka berdua minum-minum mengenang masa lalu ketika mereka sangat akrab, tetapi ketika mereka akan pulang, Won Seok mabuk yang kemudian memukul Detektif Kim sehingga mereka berdua bertengkar. Won Seok menangis mengapa baru sekarang Detektif Kim memperingatkannya setelah semuanya terlambat. Kemudian Won Seok akan memukul Detektif Kim ke wajahnya, tetapi Detektif Kim bilang, "Jangan dulu, jangan pukul aku ke wajah, karena besok Jiwo, anaknya, akan menikah dan ia akan menghadirinya." Kemudian mereka berbaring, terlentang. Won Seok bertanya kepada Detektif Kim, "Apa penyesalan terbesar dalam hidupmu?" Kemudian Detektif Kim bilang, "Tidak ada." Kemudian Won Seok terus bertanya. Detektif Kim bilang, "Aku menyesal membiarkan kau bodoh." Won Seok kemudian marah. Dan ketika semua polisi dan detektif berada di TKP, mereka menemukan dompet Detektif Kim di sana. Detektif Kim berkendara ditelepon oleh seorang teman yang bilang, "Makanya, dengarkan perkataanku. Jika kau memberitahukan orang lain tentang aku, maka aku akan membunuhnya." Detektif Kim bertanya, "Apa maumu?" Jawab teman itu, "Bermain. Jika kau tidak menangkapku, maka kau akan ditangkap dan dituduh pembunuh Won Seok dan dihukum seumur hidup." Cluenya sekarang adalah, "Aku akan terus menelponmu." Detektif Kim bilang ia menolak bermain, tetapi teman lama bilang, "Itu mustahil, karena kau yakin akan menangkapku. Kau percaya diri tanpa bantuan siapapun, dan kau siap menangkapku sendiri." Sambil berkendara, Detektif Kim dikejar polisi. Kemudian karena Detektif Kim mempunyai riwayat penyakit, jadi ia hampir pingsan. Yang kemudian ia ditangkap karena barang bukti dompet dan CCTV ketika mereka berkelahi. Tetapi kemudian ia dilepaskan oleh polisi kepala yang menjadi tahanan kota. Detektif Kim tidak mengungkapkan alasan sebenarnya ia di TKP, dan ia terjebak karena ancaman teman lama dan membiarkan dirinya yang akan menangkap pelaku tersebut. Kemudian salah seorang polisi menceritakan bagaimana ia pulang. Karena selama pemeriksaan Detektif Kim bilang ia tidak mengingat apapun. Kepala polisi memerintahkan Guk Jinan untuk memberi waktu kepada Detektif Kim dan memberitakan bahwa kematian Won Seok karena salah pijakan. Kemudian Kun Ji-han bingung dan meminta penjelasan mengapa harus ditutupi. Detektif Kim hadir ke acara pernikahan putrinya, disusul oleh Sunga dan Son. Detektif Kim menghampiri mereka dan mengajak mereka makan. Sunga memberikan Detektif Kim kartu ATM-nya karena dompetnya di kantor polisi dan sedang ditahan. Ketika akan pulang, Detektif Kim menerima kartu ucapan dan karangan bunga dari teman yang membuatnya semakin marah. Di sisi lain, polisi yang menyelidiki kasus kematian Won Seok melihat CCTV saat taksi mengantar Detektif Kim pulang dan memintanya untuk menghubungi perusahaan itu. Teman lama menelpon Detektif Kim mengingatkan ia kembali akan kasus pembunuhan saudara 10 tahun lalu karena warisan membunuh kakaknya dan menguburnya diam-diam. Kemudian ia ditangkap. Kasus itu kacau karena barang bukti dipalsukan. Detektif Kim bertanya, apa hubungannya dengan Won Seok? Tetapi teman lama bilang, waktumu hanya sampai besok. Permainan ini tidak mudah dari yang kau pikirkan. Detektif Kim menelpon Sunga meminta berkas kasus pembunuhan saudara 10 tahun lalu. Di sisi lain, Gu Ji-han dan seorang polisi yang sedang merokok
Kemudian polisi itu menceritakan bahwa polisi kepala dan Woo Han Seok melakukan penggelapan uang untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Maka polisi kepala membunuh Woo Han Seok dan menuduh detektif Kim agar tidak ada yang menyelidikinya. Itu menurut polisi ya. Go Jihan meminta polisi itu mengumpulkan data yang menjadi bukti penggelapan itu. Di sisi lain, detektif Kim melihat koran yang memberitakan kasus pembunuhan saudara 10 tahun lalu, kemudian mengingat bahwa ia yang memasukkan barang bukti itu. Sunga menelponnya, memberitahukan bahwa pelakunya ditangguhkan karena mengalami sakit kanker. Detektif Kim mendatangi rumah sakit, ternyata sudah lama dirawat, sehingga dipastikan bukan teman. Detektif Kim memeriksa buku tamu besuk penjara saat pelaku masih di penjara dan menanyakan seseorang yang seling menemuinya, yang ternyata seorang ibu korban yang menanyakan di mana anaknya. Scene beralih di tahun 2012 pada 10 tahun lalu, ketika seorang ibu-ibu meminta detektif Kim mencarikan putrinya yang sejak kejadian pembunuhan saudara tidak pulang dan menghilang, tetapi detektif Kim meminta ibu-ibu itu untuk lapor ke atas karena ia harus segera pergi. Ibu itu menangis menarik tangan detektif Kim karena pasti putrinya mati dibunuh oleh pelaku. Detektif Kim terus mencari informasi tentang kasus itu, bahkan menanyai saksi teman sekolah korban. Kemudian ia menelpon polisi kepala, meminta orang membantunya mencari korban. Di pergunungan tempat korban lain dahulu diketemukan. Kepala polisi marah mengapa masih mengurusi kasus yang sudah selesai. Kemudian detektif Kim bilang, barang bukti pasti bersama korban yang akan ia cari. Jika diketemukan, maka polisi kepala akan ketahuan meminta detektif Kim memalsukan barang bukti. Pencarian korban hingga malam. Detektif Kim pergi ke TKP Woo Han Seok meninggal. Ia menemukan sebuah kamera, tetapi kemudian ia mendengar seseorang di belakangnya dan langsung mengejarnya. Karena detektif Kim sudah tua, ia kehilangan jejak. Tiba-tiba dari belakang orang itu mendorongnya ke tebing. Sekilas ia melihat ciri-cirinya. Ketika hampir jatuh, orang itu mengulurkan tali dan menyelamatkan detektif Kim. Polisi yang dikerahkan di pergunungan menemukan korban, yang ternyata ia dibunuh karena mengetahui bahwa pelaku mengubur seseorang di sana. Gimana? Episode kedua semakin seru kan? Kita semakin bertanya-tanya, siapa sih teman ini? Kok mengetahui seluk-beluk sampai pemalsuan barang bukti sebuah kasus? Kita lanjut ke episode ketiga supaya nggak penasaran. Mantan istri detektif Kim yang sedang fokus membuat komik terganggu mendengar suara ketukan keras. Kemudian, ia membuka pintu, yang ternyata detektif Kim tertatih kesakitan meminta obat. Detektif Kim mempunyai riwayat penyakit trauma karena penculikan anaknya. Setelah ia diberi obat, ia tertidur. Ia terbangun karena teman menelpon, memperingatkan bahwa kesalahan di masa lalu memasukkan bukti dapat berdampak pada penderitaan orang lain, sehingga satu orang korban baru diketemukan sekarang, setelah 10 tahun. Teman mengajaknya untuk melakukan penyelidikan gabungan, kesalahan yang tidak kau sadari. Kemudian detektif Kim bertanya, mengapa teman membunuh Woo Han Seok? Yang ternyata, karena Woo Han Seok korupsi berkepanjangan, detektif Kim membiarkannya. Di sisi lain, polisi kepala berkumpul bersama teman-temannya. Salah seorang teman itu kadang merendahkannya, tetapi karena polisi kepala pernah berhutang budi padanya, maka selalu mengalah dan merendahkan diri. Detektif Kim menemui temannya, meminta bantuan melacak siapa yang menelponnya selama ini dan di mana lokasinya. Detektif Kim masuk ke kamar yang Kitaya menemukan peta, sketsa, foto Woo Han Seok, dan anak pejabat teman kepala polisi. Yang Kitaya masuk ke kamarnya, kemudian detektif Kim bertanya, "Apa ini?"
Yang Kitae bertemu dengan Woo Hye-seok beberapa hari sebelum ia dibunuh. Yang Kitae merekam percakapan mereka, mengancamnya, tetapi Woo Hye-seok memintanya diam dan akan mencoba membantunya asalkan ia diam. Kemudian detektif Kim bertanya, "Bagaimana kejadiannya?" Kemudian Yang Kitae bercerita, ketika kejadian itu ia sedang mabuk. Ia melihat pelaku melakukannya dan kabur. Tetapi ketika melapor polisi, malah lelaki tua atau teman kepala polisi memberikan keterangan palsu. Ia menangkap Yang Kitae. Dari awal ia masuk penjara, Yang Kitae bertekad sampai saat ini, ia terus mencari pelakunya di semua tempat, tetapi tidak menemukannya. Ia berencana untuk meminta ganti rugi selama 5 tahun di penjara. Ia tidak bisa menjadikan rekaman itu bukti untuk menggugat pelaku karena ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Kemudian Yang Kitae berlutut dan meminta tolong kepada detektif Kim. Jika mendapat uang kompensasi, maka ia akan membaginya. Yang Kitae menawarkan 30%, tetapi detektif Kim bilang ia mau 40%. Dengan terpaksa dan bersungut-sungut, mereka menemukan kesepakatan. 60% milik Yang Kitae dan 40% milik detektif Kim. Supir taksi yang mengantar pulang detektif Kim diinterogasi dan memperlihatkan CCTV. Memang terlihat bahwa detektif Kim tidak sadarkan diri dan mereka kemudian merasa detektif Kim memang terjebak. Orang yang berpakaian pendaki itu malah yang mencurigakan. Di sisi lain, Sunga dan Son menyebar selebaran untuk menemukan korban yang terbakar, mengakibatkan Yang Kitae di penjara. Kemudian seseorang mengenal korban yang memberitahukan di mana ia tinggal. Detektif Kim menemui sahabatnya yang telah menyelidiki para bangsawan, teman-teman kepala polisi, serta anak mereka yang kemungkinan terlibat dalam pembakaran tunawisma tersebut. Ia juga mendapat informasi tentang Pak Cheon yang selama ini paling ia cari. Merupakan bandar narkoba kelas kakap, menurut sahabatnya itu Pak Cheon tidak mungkin ke luar negeri karena tidak ada catatan kepergian atas nama dirinya. Mungkin saat ini Pak Cheon menyembunyikan diri, bukan hanya kepolisian yang mencarinya, tetapi banyak yang menginginkannya mati. Di sisi lain, detektif Bae menyelidiki kasus pencurian di kafe, tetapi menemukan fakta lain. Tidak disengaja, ia melihat CCTV yang merekam Woo Hye-seok bertemu dengan seseorang. Ketika detektif Kim sedang masak, teman lama menelpon mengajaknya bertemu di rooftop apartemen. Dengan cepat detektif Kim pergi ke atas, tetapi hanya menemukan kotak putih. Teman lama mengancam memberi waktu sampai besok, ia harus menemukan pelaku pembakaran kasus di Jalan Layang. Kemudian ia membuka kotak itu dan ternyata makanan. Dan pesan masuk, yang bilang, "Jangan khawatir, itu tidak beracun." Detektif Kim makan dengan kenyang. Setelah makan, ia menulis setiap cerita yang ia lalui dan menyimpulkan, "Wah, makin seru aja ya. Teman lama ini selain dapat membunuh orang, tetapi juga baik untuk mengungkap kasus yang telah salah tangkap." Episode ketiga sudah selesai, kita akan masuk ke episode 4. Terlihat seseorang menggunakan helm dan jaket hitam akan membunuh Yang Kitae, tetapi digagalkan oleh detektif Kim yang tiba-tiba muncul. Tetapi karena detektif Kim sudah sepuh, pasti dalam bela diri, ia kalah telak. Kemudian ia melihat Gu Ji-han sedang parkir di dekat apartemen dan memintanya mengejar mobil yang ditumpangi pelaku, tetapi ketika di gang sempit, mereka dikepung. Detektif Kim akan menghajar dua orang di depannya, sedangkan Gu Ji-han diminta untuk menghadapi yang lebih ramai di belakang. Pada akhirnya, mereka dapat memenangkan pertarungan itu. Detektif Kim meminjam ponsel lelaki berhelm dan menelpon pelaku yang membayar mereka, memintanya bertemu di Jalan Layang. Putra dari direktur rumah sakit itu menyadari ada yang tidak beres, memutuskan kabur dan menelpon ayahnya sembari marah-marah. Tetapi Sunga dan Son diminta detektif Kim menangkapnya dengan tuduhan konspirasi pembunuhan. Sunga dan Son yang sejak tadi berada di depan rumah direktur itu
langsung mencegat anaknya dan memborgolnya membawanya ke kantor polisi. Di sisi lain, direktur rumah sakit mendatangi polisi kepala, meminta bantuan, tetapi polisi kepala malah bilang, "Urus ini sendiri, aku tidak akan membantumu lagi." Direktur rumah sakit itu berlutut, tetapi kepala polisi meminta Gu Jihan untuk melakukan sesuai prosedur. Para pelaku ditangkap polisi. Ketika Gu Jihan menginterogasi anak direktur, ia bertanya siapa yang membantumu lolos dari kasus ini 5 tahun lalu, selain Woo Hyun Seok. Apakah kepala polisi? Gu Jihan menawarinya hukuman ringan jika memberitahunya, tetapi kemudian pengacaranya datang. Polisi kepala langsung melimpahkan kasus ini dan kasus kematian Woo Hyun Seok ke markas besar, karena kepala polisi merasa tersinggung dengan sikap Gu Jihan. Dengan ini, Gu Jihan semakin yakin bahwa di balik kasus ini pasti kepala polisi dan bahkan putranya juga terlibat. Di sisi lain, Yang Tae bingung mengapa pintunya ada lubang. Kemudian detektif Kim bercerita, ia sudah menangkap pelakunya. Tetapi Yang Tae malah marah, karena dengan begitu, ia tidak mendapat uang ganti rugi selama ia di penjara. Tetapi detektif Kim marah akan memukulnya, karena ia sebenarnya telah menyelamatkan Yang Tae dari kematian. Detektif Bae dan Gu Jihan merokok di belakang kantor. Detektif Bae bertanya kepada Gu Jihan, apakah ia pernah bertemu dengan Woo Hyun Seok? Sebelum kemudian Gu Jihan bilang, kami pertama kali bertemu saat tugas di sini. Tetapi menurut detektif Bae, ia melihat Gu Jihan seolah sangat mengenal Woo Hyun Seok saat di perkebunan ketika mayatnya ditemukan. Detektif Kim bertemu dengan Gu Jihan di permandian air panas. Mereka sama-sama penuh dengan bekas luka. Di sana Gu Jihan memberitahu bahwa 2 kasus itu tidak dipegangnya lagi, tetapi diserahkan ke markas besar. Detektif Kim, Sunga, dan Son mencari kamera yang ia temukan malam itu di pergunungan. Tetapi di sana Son melompat-lompat sedikit berlari, sehingga membuat detektif Kim curiga, kemudian memintanya berlari ke hutan. Detektif Kim bertanya, mengapa kau pergi ke kantor kami? Kemudian Son bilang, sekarang aku tidak mengagumi kau lagi. Kemarin aku memang mengagumi kau. Kemudian detektif Kim bertanya, apa hubunganmu dengan polisi kepala? Di mana kau ketika malam mayat itu ditemukan? Son menjawab, bahwa ibunya dan polisi kepala adalah teman sekolah, sehingga ia menjadi koneksinya. Dan malam itu, ia bersama Sunga. Son marah karena merasa dicurigai dan bilang, kau tersangka pembunuhan yang memalsukan kasus dan bukti. Apa kau bekerja seperti itu? Terus kau masih mau memimpin kami? Seharusnya kau menjelaskan situasinya. Kemudian detektif Kim bilang, mengapa kau tidak pindah ke tim lain? Son bilang dirinya hanya melihat ke depan. Sunga marah kepada detektif Kim mengapa ia mencurigai timnya, tidak membela diri, dan lebih mengungkapkan beberapa kasus lama. Detektif Kim mencari informasi tentang Gu Jihan dengan menelpon temannya di kantor markas besar yang dahulu ia ditugaskan di sana, sambil mengikuti Gu Jihan yang ternyata akan memancing. Ia ikut ke kapal Gu Jihan mengajaknya berbicara, kemudian terus bertanya, mengapa ia bekerja ke kantor polisi yang jauh dari kota. Selain itu, Gu Jihan memiliki luka seperti tergesek tali tambang. Kemudian Gu Jihan marah, ternyata detektif Kim mencurigainya. Ia bilang, bekas luka tentu saja ia dapatkan saat mereka menghajar dan dihajar oleh para pelaku yang mereka tangkap. Selain itu, Gu Jihan bilang, dulu ia sekolah di sini. Kemudian keluarganya sedang tidak baik-baik saja, sehingga ia ingin suasana yang ia kenal untuk menenangkan diri dari masalahnya. Tidak lama kemudian, teman lama menelpon dan diangkat dengan pengeras suara agar Gu Jihan mendengar. Teman lama menanyakan pelaku jalan layang yang membakar tunawisma. Ia memberi waktu kepada detektif Kim hingga nanti malam menangkap pelakunya, kemudian mengakhiri teleponnya.
Gu Jihan terus bertanya, "Apa itu komplotanmu?" Detektif Kim berterus terang ia diancam. Orang inilah yang sebenarnya membunuh Woo Hyun Seok dan banyak ancaman lainnya. Ia meminta Gu Jihan membantu menangkap teman lama ini. Detektif Kim memintanya untuk melacak nomornya, tetapi Gu Jihan meminta Detektif Kim melindunginya. Kemudian Detektif Kim bilang, "Jaga dirimu sendiri." Kemudian mereka pulang. Di kamar seperti biasa ia menulis buku harian, tetapi menyadari ada yang tidak beres dengan beberapa dokumen kasus di kamarnya yang berubah tempat, yang ternyata seorang polisi menggeledahnya. Kemudian ia menelpon dan bertanya mengapa ia menggeledah kamarnya. Tetapi Kwak Sang-kyu bilang ia tidak menyentuh apapun. Jika tidak percaya bisa bertanya dengan penunggu apartemen karena ia bersamaku. Ia pun menemui penunggu apartemen. Kemudian mengecek CCTV, menemukan seseorang yang masuk ke kamarnya. Dengan kejadian ini, Detektif Kim berkesimpulan bahwa teman lama tidak mengenalnya, dan begitu juga sebaliknya. Teman lama mengenal Detektif Kim melalui catatan hariannya yang telah ia baca. Kemudian ia mencari sidik jari atau jejak sekecil apapun tentang orang itu. Ia memasukkan semua barang yang ada sidik jarinya di dalam kardus. Selanjutnya menemui Gun Jihan menyerahkan untuk diperiksa. Gun Jihan yang baru saja berkendara mendapati mobilnya berhenti, sementara Detektif Kim mendapat pesan dari teman lama yang bilang, "Pembunuh." Detektif Kim menyadari ada sesuatu dengan Gu Jihan, kemudian berlari, bilang berhenti. Tetapi Gu Jihan bingung melihat Detektif Kim berlari, kemudian mobilnya melaju dengan kencang, seolah dikendalikan oleh orang lain. Kemudian ia berusaha mengendalikannya tetapi tetap menabrak tumpukan sampah, tiang listrik yang mengakibatkan mobilnya terbalik dan terjadi kebakaran. Wah, gimana keadaan Gu Jihan ya? Bagaimana dengan sidik jari dan berkas yang akan diperiksa? Apakah terbakar atau tidak? Padahal selangkah lagi teman lama akan ketahuan identitasnya. Kita lanjut ke part 2 di episode 5. Terima kasih sudah nonton, nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day, bye-bye!